Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kumpul kembali. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat, yang sehat gak kena penyakit. Dan kalau kena penyakit gak ruwet. Ya, kalau sampai kena penyakit gak ruwet. Kalau sampai kena penyakit tidak mumet. Penyakit itu makhluk. Penyakit itu makhluk. Nah, kadang-kadang kita ini gara-gara satu penyakit jadi sakit. Paham maksud saya enggak? Ya enggak paham gak usah paham. Gara-gara satu penyakit jadi sakit. Contoh, sakit gigi, sakit enggak? Udah pernah? Udah. Padahal yang sakit mana? Gigi. Habis itu jadi sakit. Istrinya dimarahin, suaminya dimarahin, anaknya dimarahin, tamunya diusir, ya tamunya diusir. Kemudian pemandangan enak, bagus, dibilang apa ini? Semua jadinya enggak enak. Yang dilihat jadi enggak enak, yang didengar enggak enak, yang di dekatnya semua enggak enak. Padahal cuma gara-gara sakit gigi. Sebodoh-bodoh manusia adalah gara-gara penyakit dia jadi sakit. Tapi orang-orang yang soleh, insya Allah kita termasuk dalam kelompok tersebut, amin. Orang-orang yang soleh itu walaupun sakitnya model apapun, semoga kita semua sehat. Kita minta sehat, minta selamat. Tapi orang-orang yang soleh itu sakitnya model apapun tetap sehat. Ya tetap sehat. Banyak kita temui, baik dari kelompok Anbiya wal Mursalin, kelompok Aulia wassolihin, kelompok para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini. Orang-orang yang soleh itu banyak yang sakit. Karena sakit itu ngangkat derajat. Sakit itu ngangkat derajat. Sakit itu menghapus dosa. Ya, sakit itu menambah nikmat. Ya, menambah nikmat buat orang-orang yang paham. Nah, orang-orang yang soleh sakitnya model seperti apapun gak pernah sakit. Tetap bahagia, tetap hidup seperti biasa. Tapi sekarang ini baru dikasih satu wabah yang kecilnya luar biasa, dibesar-besarkannya luar biasa, seakan-akan kita nggak punya Tuhan yang maha kuasa, seakan-akan hidup is the end, kiamat sudah tiba, akhirnya ketemu orang wedi salaman, Masya Allah. Koncone waktu, aja salaman. Saya serukan kepada umat Islam dimanapun berada, kalau Anda pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda bertemu saudara Anda yang batuk, jangan diprasangkai buruk. Anda bertemu saudara Anda yang demam, jangan diprasangkai buruk. Anda bertemu saudara Anda muslim model apapun, katakan dia saudaraku, meskipun sakit karena dia, aku sanggup daripada aku harus meninggalkannya. Ngono dulur. Orang lagi koncone loro kabeh minggir. Masya Allah. Saya sedih itu. Sedih kok berkembang ajaran sekarang jangan salaman dulu. Sunnah Nabi Muhammad SAW.
Jangan tinggalkan sunnah Rasulullah. Salaman, lanang podo lanang, ojo lanang mbak wedok. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau muslim yang satu ketemu muslim yang lain berjabat tangan, maka dosa-dosa keduanya berguguran selama keduanya berjabat tangan. Masya Allah. Gogrok no dosa. Nanti ketularan, gak apa-apa, sementing dosa entek. Muslim itu prinsipnya begitu. Indonesia ini Indonesia ya, jangan tiru-tiru luar negeri yang enggak gitu-gitu loh. Paham loh ya? Kita hidup di Indonesia, Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Anda sebagai pribadi bangsa Indonesia wajib hidup berdasarkan ajaran agama masing-masing. Ngono. Jangan hidupnya enggak pakai ajaran agama. Problemnya apapun, agamamu yang jadi peganganmu. Kita sebagai muslim, Masya Allah, bendino ya wudhu, bendino ya sholat. Betul? Kecuali yang enggak sholat, kecuali yang enggak wudhu. Tiap hari wudhu, tiap hari sholat, tiap hari diajarkan Nabi SAW untuk hidup bersih, hidup bersih. Maka jangan khawatir sama penyakit model apapun. Jelas? Setelah hari ini jangan tanya corona sama Habib Novel lagi. Kenapa? Corona itu bukan musuh, tapi corona adalah utusan Tuhan untuk menguji umat manusia. Mana yang sabar, mana yang syukur, mana yang iman, mana yang murtad, mana yang percaya sama Allah, mana yang enggak percaya sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau gara-gara corona akhirnya prasangka buruk kepada muslim yang lain. Gara-gara corona tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Gara-gara corona tidak sholat jamaah di masjid. Gara-gara corona takut kumpul pengajian. Naudzubillah min dzalik. Kok nyawang saya nggak enak, kenapa nih? Habib kok suaranya menggelegar, efek corona. Ya efek kok corona. Loh Bib, tapi kita kan harus berjaga-jaga. Kita kan harus waspada. Kita kan harus hati-hati. Saya mau nanya, muslim mana yang hidupnya tidak waspada? Muslim mana yang hidupnya tidak waspada? Tidak ada. Umat Islam tuh nggak usah diajarkan waspada. Mau makan saja udah diajari waspada kok. Cuci tangan dulu, betul ya? Setelah itu makannya satu nampan bareng-bareng. Cuci tangan dulu. Setelah itu makannya satu nampan bareng-bareng. Muslim mana yang diajari meludah sembarangan? Nggak ada. Kalau meludah suruh langsung menutup. Ya biar enggak kelihatan, ya biar tidak menimbulkan penyakit. Satu hari umat Islam ini suruh mandi minimal 1 hari 5 kali minimal, adus ping 5. Masya Allah, kok bisa Beb? Iya, wudhu itu sama dengan mandi, cuman dadanya enggak kegebyur gitu aja kok. Betul kan ya? Kepalanya dibasuh sesunah yang sunahnya, bahkan seluruh rambut kena air, telinganya kena air, ada pendapat sunnah leher juga kena air, tangan kena air, wajibnya sampai siku lebih dikit, sunnahnya dilebihkan selebih-lebihnya, kakinya wajibnya sampai mata kaki, sunnahnya dilebihkan selebih-lebihnya. Jadi sebetulnya muslim 1 hari sholat itu 5 waktu, mandinya minimal 5 kali. Belum lagi kalau sering kentut, mau sholat sunnah wudhu lagi, mau baca Al-Quran, wudhu lagi. Jadi muslim hidupnya bersih. Makanya saya setuju tuh, kalau dikatakan corona nggak mungkin bisa menyebar di Indonesia, setuju saya. Kenapa? Insya Allah ya, karena umat Islam di Indonesia ini umat Islam yang taat, umat Islam yang taat, umat Islam yang rajin menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengharap kepada segenap umat Islam, munculkan kalimat-kalimat yang menenteramkan, munculkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, munculkan kalimat-kalimat yang menyemangati, munculkan kalimat-kalimat yang mempererat persaudaraan. Jangan gara-gara corona justru saling mencurigai, saling menuduh, saling menyingkir, saling akhirnya fitnah, menyebar berita nggak benar, akhirnya hidup bernegara jadi kacau gara-gara corona. Naudzubillah min dzalik.